Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah sampai dengan hari ini sampai dengan detik ini dan oleh Allah bahan ya karunia rahmat dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba dan kita juga bisa diri sholat maghrib kemudian kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh upaya kita dalam menghadiri majelis ini dicatat oleh Allah soleh. Amin. Kita doakan kepada Bapak-Bapak biasa diberikan kesehatan oleh Allah. Dan jenengan menjadi keluarga yang sakinah dan menjadi anak yang soleh dan soleh. Dan Bapak-Bapak dan sekalian bisa mobil yang mewah, bisa pergi ke Mekah, pulang bisa membeli sawah. Semangat ya. Jadi ini Pak Sagus dari istri lagi gitu ya. Ya Allah. Sehat ibu sekalian, bapak sekalian saya semua ya. Bapak-bapak dan sekalian, suatu hari ya kaum muslimin pergi berperang melawan Romawi. Peperangan ya. Nah, ketika pasukan Romawi berhadapan dengan pasukan kaum muslimin, ini ada salah satu kesatria dari pasukan Romawi itu maju dan menantang duel. Menantang duel satu persatu. Ketika itu kemudian salah satu pasukan muslim maju ke depan untuk meladeni, ya, untuk menantang Satria Romawi yang ingin berduel satu persatu. Namun pasukan muslim itu dia menutup wajahnya dengan rapat-rapat sehingga yang lain tidak mengenali. Jadilah duel ya, kemudian pasukan Romawi, bukan pasukan ya, kesatria Romawi tadi, prajurit Romawi tadi kalah terbunuh. Kemudian maju yang kedua.
orang Romawi tadi hadapi Satria pasukan dari umat Islam. Dan terjadi lagi tarungan, duel 1 lawan 1 dan orang Romawi kalah, terbunuh lagi. Kemudian yang ketiga juga demikian. Kan pasukan atau kesatria muslim tadi itu kan ditutup wajahnya saja sehingga tidak ketahuan, sehingga banyak pasukan muslim itu yang kemudian mengelilinginya. Dia ingin tahu siapa sebenarnya seorang atau pria yang menutup mukanya dari prajurit muslim itu siapa. Ketika berperang tadi, ada ketika berduel tadi kan dia menutupi. Ya. Ketika orang-orang ingin mengetahuinya, dia menutup erat-erat, ya, penutup mukanya. Sehingga ada salah satu prajurit namanya Abu Umar, ketika dia menyingkap penutup mukanya. Dan ternyata, dia adalah Abdullah bin Mubarak. Pria bertutup atau pria yang ditutup mukanya yang mampu mengalahkan 3 prajurit dari Romawi itu adalah Abdullah bin Mubarak atau Ibnu Mubarak. Nah, melihat itu, ya, Abdullah bin Mubarak ini mengatakan begini, aku tidak menyangka kau adalah salah satu dari mereka yang merusak suasana kami. Karena sebenarnya Ibnu Mubarak itu tidak ingin diketahui bahwa dialah, ya, salah satu prajurit yang mampu mengalahkan 3 orang prajurit dari Romawi. Sehingga bagi Abdullah bin Mubarak, apa yang dilakukan oleh Abu Umar ini adalah aib. Kenapa demikian? Ya, karena dia ingin agar apa yang dilakukan dengan cara mengalahkan beberapa pasukan itu tidak diketahui oleh orang lain. Dia ingin agar apa yang dilakukan itu hanya diketahui oleh dirinya dan Allah. Agar rahasia itu tersimpan rapat sampai dia menghadap kepada ini. Di dalam salah satu hadis Rasulullah dikatakan, man istata'a minkum ayyakuna lahu khab'un atau khabi'un min amali sholih min amalin sholihin falyamal. Barang siapa di antara kalian yang mampu melakukan amal kebaikan secara tersembunyi, maka lakukanlah. Ini ada di dalam Sahih Jami Sahih. Di teman sekalian, amal yang kita lakukan itu kan ada yang sifatnya tersembunyi, ada yang sifatnya terlihat. Salat berjamaah ini kan terlihat. Ini pergi ke masjid, ke musola untuk melakukan. Sedekah juga begitu, ada yang ditampakkan, ada yang dicatat, ada yang diumumkan. Yang sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang tahu. Iya, ibadah yang kelihatan. Karena sebelum berangkat orang itu sudah tahu. Bahkan bulan sebelum keberangkatan itu orang sudah tahu.
Ya sebenarnya amal itu kita tampakkan maupun kita sembunyikan itu tidak ada masalah. Soalnya adalah apakah niat dibalik amal itu? Kalau amal kita tampakkan bagaimana niat kita, ya. Kalau amal itu kita sembunyikan, bagaimana juga niat kita? Tetapi secara umum bahwa ketika amal itu kita tampakkan, kita ceritakan, ya, nah ini lebih besar ya potensinya untuk menjadi riya. Besar potensinya untuk menjadi sum'ah, ingin didengar oleh orang lain. Kalau sembunyi, kalau dirahasiakan, apakah bisa selamat? Kemungkinan besar bisa lebih selamat. Selamat dari ingin dipuji, ingin didengar, ya. Tapi bisa jadi amal yang kita sembunyikan itu bisa ada penyakitnya juga, yaitu ujub. Ujub itu adalah i'jabul mar'i nafsihi, merasa kagum terhadap dirinya sendiri. Contoh gini, misalnya ada seorang ibu-ibu ya yang bangun di tengah malam. Satu misalnya, ya hati-hati ketika melangkah menuju ke kamar supaya tidak ada orang yang tahu. Karena dia ingin bahwa apa yang dia lakukan hanya diketahui oleh Allah. Dan dia sholat malam. Biasanya 2 rakaat ditutup dengan 3 rakaat. Ini dia sholat 11 rakaat. Khusyuk, ya. Teteskan air mata. Tidak ada orang tahu. Sampai pagi harinya. Karena apa? Karena dia ingin merahasiakan amal ibadahnya. Tidak ada yang melihat dan tidak ada yang tahu karena dia tidak bercerita. Nah, waktu kumpul-kumpul sama ibu-ibu yang lain sedang menggerubuti ya, penjual sayuran ya, dan saling membeli dan lain, ada ibu-ibu yang ngomong. Nah, ibu-ibu yang sholat 11 rakaat itu, ya, ini dia tidak cerita, ya, tidak komen, tapi dalam hatinya mengatakan, paling kamu sholatnya hanya 5 rakaat. Saya loh sholat 11 rakaat, tapi saya sholat baik atau lebih banyak dari ini tidak bisa mengganggu. Nah, di sini ada perasaan hidup, rasa bangga, ya, merasa lebih baik, ya, meskipun tidak diungkapkan, tapi hatinya mengatakan itu. Nah, teman sekalian, amal kebaikan yang tersembunyi itu adalah amal yang kita lakukan di mana tidak ada orang yang tahu karena kita tidak menceritakannya dan hanya Allah dan kita yang tahu. Ini adalah amal. Dan kita juga tidak ujub. Merasa yang paling banyak ibadahnya, merasa yang paling banyak sedekahnya, merasa sebagai pemberani, merasa sebagai orang yang lebih aktif memakmurkan masjid. Tidak ada perasaan itu.
Dan kita membutuhkan amal-amal itu. Kenapa demikian? Untuk menutupi amal-amal yang lain yang memang kita lakukan secara terbuka. Pengaji, kelihatan. Amal rahasia adalah ketika kita sholat malam berkah. Tapi hanya kita dan Allah yang tahu amal. Sholat duha yang meskipun 2 rakaat yang kita lakukan sepanjang tahun, yang tidak kita ceritakan kepada siapa. Karena apa? Karena ikhlas itu adalah sebelum melakukan, ya niatnya itu sudah ikhlas, saat melakukan dia ikhlas, dan setelahnya dia bisa menjaga keikhlasan itu. Hanya marah. Mungkin pikir kita, doa-doa kita, istighfar kita, ya, saat belanja, ya, saat jalan-jalan, ya. Nah ini kan nggak ada yang tahu ya. Mohon maaf kalau pikir kita di masjid, kemudian ya mungkin membawa tasbih, ya, membawa alat hitung elektronik, itu kelihatan. Apakah tidak boleh? Boleh. Tapi yang kita lafadzkan secara rahasia, saat kita masak, saat mencuci, saat leyeh-leyeh, mau tidur, ini lebih rahasia. Waktu naik sepeda motor, mau dodolan, ya sambil zikir, ini enggak ada yang tahu. Nah ini amal rahasia. Kita membaca Al-Quran, ya, kemudian ya, dalam membaca itu sampai pada ayat-ayat tentang azab neraka. Dan saat itu kemudian kita menangis. Nangis. Teteskan air mata itu kita usap. Apa? Supaya tidak ada orang yang melihat bahwa kita sedang menangis karena takut kepada azab Allah. Ini amal rahasia. Kita membutuhkan amal-amal itu, ya, barangkali amal-amal yang lain yang kita lakukan secara terbuka itu, ya, kemudian ada perasaan, oh amal saya banyak, oh saya dan dapat ujian, ya, karena amal kita menggugurkan amal itu. Amal-amal rahasia ini, nah ini yang perlu kita banyak. Ya, amal-amal rahasia yang hanya diri kita dan Allah yang tahu, ya. Mudah-mudahan dengan amal-amal rahasia itu, ya, Allah mencatat sebagai amal-amal yang perlu saya sampaikan. Nah, teman-teman sekalian, ini sebagai pengantar, ya, bahasan kita akan kita lanjutkan dengan kehancuran alam semesta atau hari kiamat. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang hakikat kematian, ya, bagaimana dahsyatnya saat ajal tiba, bagaimana saat ruh dicabut dari jasad kita, bagaimana proses keluarnya ruh, ya, dari orang yang beriman, bagaimana proses keluarnya ruh ini dari orang yang pendosa, orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Dan
di mana letak ruh ya ketika kita ini sudah meninggal ya. Ini kita sudah masuk juga kemarin kita sudah membahas tentang alam kubur, alam barzah. Di mana alam barzah, alam kubur ini merupakan terminal ya menuju perjalanan panjang di akhirat kelak. Nah, maka kita akan melanjutkan ya pada malam hari ini tentang hari di teman-teman sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadisnya sering mengaitkan antara keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada hari akhir. Nah, hal ini mengingatkan kita akan pentingnya keyakinan akan hari kiamat. Setelah keimanan kita kepada Allah. Misalnya di dalam beberapa hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Jadi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Ini keimanan kepada Allah dan hari akhir disandingkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Karena hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mungkin dia yang lebih bisa untuk menghormati tetangganya. Terus kemudian juga ada man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik jadi. Nah, ini bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan karena apa? Karena orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia meyakini adanya hari kebangkitan. Dia meyakini adanya yaumul hisab, hari perhitungan. Dia meyakini adanya pertanggungjawaban. Karena kalau orang tidak percaya kepada hari akhir, tidak percaya kepada hari kebangkitan, ya, tidak percaya dengan yaumul hisab, ya, hari pertanggungjawaban, ya kalau sudah mati ya sudah mati, akan menjadi bangkai, akan menjadi tulang belulang, akan menjadi tanah lagi, tidak ada pertanggungjawaban. Orang-orang seperti ini atau keyakinan yang tidak mendalam tentang hari kiamat, mungkin menjadikan orang itu masa bodoh. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, ya, kepada hari akhir, mudah-mudahan yang mizan, ya, ada surga dan neraka. Ya. Tapi kita tindakan kita akan lebih berhati-hati. Maka jika di dalam hati kita ada ya, perasaan takut, ya, cemas akan hari akhir, ya, khawatir akan hari hisab,
juga senantiasa memikirkan nasib kita kelak di akhirat, pertanda keimanan yang ada di dalam hati kita ini mungkin jadi khawatiran ya, tentang nasib kita di akhirat kelak, dan keimanan kita sedang tidak atau sedang turun. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, "Manisa?" Ya Rasulullah, kapan itu terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW mengatakan, wal mas'ul laisa bi'a'lamu minas sa'il. Orang yang ditanya, kata Rasulullah, yaitu Rasul sendiri, tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Dalam hadis Arba'in Nawawi yang kedua, ya, itu tentang Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya, mal iman, mal Islam, mal ihsan, ya, termasuk atas sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat. Ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang bertanya, yaitu malaikat Jibril, nah, orang yang ditanya, yaitu Rasulullah SAW, tidak lebih tahu dari orang yang bertanya, yaitu malaikat ya. Jadi dari potongan hadis tadi, ya, kita bisa mengetahui bahwa ilmu tentang hari kiamat, ya, kapan pastinya hari kiamat datang, hanyalah menjadi ilmu Allah. Rasulullah SAW yang ditanya saja menjawab bahwa ia tidak lebih tahu dari yang bertanya, yaitu malaikat. Sehingga kata Syekh Utsaimin, salah satu ulama dari Saudi, mengatakan bahwa kalau ada orang yang mengatakan bahwa kiamat itu kurang berapa hari, berapa bulan, ya, berapa tahun, nah itu pasti dia bohong. Karena apa? Karena kepastian tentang datangnya hari kiamat itu murni atau semata-mata menjadi hak atau ilmu Allah. Pun kita juga sering teman-teman sekalian, ya, mendengar ceramah-ceramah, ya, terkait dengan di akhir. Biasanya mereka, para asatidz tersebut, tidak menentukan waktu pastinya, tetapi lebih kepada tanda-tandanya. Sehingga misalnya di dalam hadis ini, ya, juga disebutkan bahwa ada tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, ya, tentang tadi, ya, fa akhbirni anis sa'ah, qala wal mas'ul bi'a'lama minasa'il, mal, ya, mal mas'ul bi'a'lama minasa'il, qala fa akhbirni an amaratiha. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan bahwa yang ditanya tidak lebih tahu dengan yang bertanya,
malaikat Jibril tanya lagi, akhirni an amarotiha. Kata malaikat Jibril, kabarkan atau berikan tahu kepadaku tentang alamat-alamatnya. Ya, di sini Rasul mengatakan, ya, antalidal amatu robbataha wa antarol kufatal urota al-alata fi'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Jadi, di antara tanda-tanda kiamat, ya, ini tanda-tanda yang kecil, ya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis ini adalah jika seorang budak wanita melahirkan majikannya. Satu, ya. Yang kedua adalah jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin dan pengembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan. Yang pertama tadi, ya, menurut penjelasan dari hadis ini adalah, ya, maksudnya hanya anak-anak yang dilahirkan oleh ibunya, kemudian dia memperbudak ibunya. Dia malah menjadikan ibunya itu sebagai pembantu. Ini bagaimana kita memahaminya, menafsirkannya, ini tergantung di seorang ibu yang melahirkan majikannya. So, apa ini penjelasannya, ibu dan sekalian? Kalau di dalam syarah ini, ya, yang mengutip pendapat dari Syekh Utsaimin, ya, dia mengatakan begini, seorang budak melahirkan majikannya, hal ini ada dua makna, yaitu semakin banyak perbudakan di akhir zaman sehingga ada anak perempuan yang dilahirkan dari seorang budak dan anak perempuannya itu merdeka sedangkan budak wanita sebagai ibunya tetaplah budak. Ada yang mengatakan semakin banyak anak yang durhaka di akhir zaman karena ada anak perempuan yang bertingkah laku sebagai majikan dan ibunya diperlakukan sebagai budak. Ini penjelasannya. Nah, kalau orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin dan pengembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan, artinya banyak orang miskin yang menjadi kaya dan berlomba-lomba mendirikan dan memperbagus bangunan. Di antara tanda-tanda kecil, ya, tanda-tanda kecil datangnya atau semakin dekatnya hari kiamat. Nah, tentu teman-teman sekalian, kalau kita baca, ya, ini banyak, ya, banyak terkait dengan tanda-tanda itu. Nah, kalau tanda-tanda kiamat yang besar, ya, nah itu banyak, ya. Misalnya munculnya Al-Mahdi, ya, munculnya Dajjal, ya, nanti turunnya Isa, ya, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, ya, terus kemudian keluarnya dukhon atau asap, ada angin lembut yang mencabut nyawa setiap mukmin, kemudian juga penghalalan dan kehancuran Madinah, ada juga pembenaman bumi di timur, di barat, dan di tanah Arab. Nah, ini tanda-tanda kiamat yang besar. Nah,
Betul sekalian, dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan bahwa hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Namun demikian bahwa sungguh celaka manusia yang sempat menyaksikan peristiwa kiamat itu. Karena apa? Karena mereka yang sempat menemui hari kiamat berarti dia adalah seburuk-buruk makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena orang-orang yang menyaksikan dan orang-orang yang bertemu dengan hari kiamat itu dipastikan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kufur, ya, orang-orang yang ingkar kepada Allah, ya, orang-orang yang tidak meyakini adanya hari dihancurkannya dunia dan seisinya. Mudah-mudahan sehingga kita ini tidak termasuk orang-orang yang bertemu hari kiamat. Karena dipastikan bahwa orang-orang yang bertemu dengan hari kiamat itu adalah orang-orang yang memang tidak baik. Orang yang kufur, ya, orang yang ingkar, dan karena di antara tanda-tanda besar hari kiamat itu adalah tadi angin lembut yang mencabut nyawa setiap mukmin. Jadi orang-orang yang beriman yang masih memiliki kebaikan, ya, ini ketika air lembut, angin lembut itu datang, itu semua nanti akan mati. Nah, nanti sisanya tinggal orang-orang yang kufur tadi. Nah, orang-orang yang kufur, yang ingkar inilah yang akan menemui, ya, yang akan bertemu dengan hari kiamat. Jadi, bagaimana yang difirmankan oleh Allah, ya, tentang dahsyatnya saat malaikat Israfil meniup sangkakala pada kali yang pertama adalah ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua manusia atau semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat. Jadi ini satu gambaran, ya, Bapak-bapak dan sekalian, tentang dahsyatnya hari kiamat. Ya. Sehingga orang atau seorang ibu yang menyusui itu dia sampai lupa, ya, bahwa dia sedang menyusui. Saking paniknya, ya, dengan goncangan itu, maka ya bayi yang disusuinya itu kemudian dilepaskan. Sampai wanita-wanita yang hamil itu keguguran. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kalian melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tapi karena apa? Karena kerasnya, karena dahsyatnya azab Allah, ya, dan datangnya hari.
Dulu itu Bapak dan sekalian, sebagai orang yang beriman, kita harus menguatkan keyakinan kita akan Allah, kemudian juga hari akhir. Kita harus semakin meningkatkan keyakinan kita akan hari kebangkitan. Karena nanti setelah tiupan sangkakala pertama, ya, di mana dengan tiupan sangkakala pertama ini semua bumi dan seisinya hancur, ya. Kemudian nanti juga ada tiupan sangkakala yang kedua. Nah, ini hari kebangkitan. Ini harus kita kuatkan keyakinan kita bahwa nanti ada hari kebangkitan, ya. Ada padang mahsyar, ada yaumul hisab, ya. Dan supaya kita lebih meningkat kesadarannya, keinsafan kita. Sekarang ini kan trompetnya ini sudah di mulutnya, ya, Nabi siapa ya? Israfil, ya. Nah, ini tinggal menunggu perintah, nanti tinggal ditiup. Nah, tapi kapan niupnya? Nah, ini kita tidak tahu. Tinggal nunggu. Oke, Bapak-Bapak sekalian, dengan melihat kondisi, ya, geopolitik saat ini, ya, ini bisa jadi renungan kita, ya, bagaimana perang yang terus berkecamuk, ya, antara ini mana Rusia sama Ukraina, ya, kemudian Israel sama Palestina, ya, terus ancaman Amerika dan Israel terhadap Iran. Nah, ini terus saling mendemonstrasikan persenjataan ya, ini juga bisa menjadi warning, ya, peringatan bagi kita bahwa kita harus semakin menyiapkan diri, ya, khususnya persiapan terhadap kehidupan akhir. Kalau misalnya ini kita juga tidak berharap bisa terjadi misalnya perang dunia ya, akhir 2026 dan atau di tahun 2027 kan kita kuat, bekal kita banyak, Pak Santot, mungkin kita tidak khawatir, ya. Tapi yang khawatir sekarang justru yang duitnya akeh. Ini saya harus investasi apa ini? Gitu kan. Nah, ini kan harga emas naik, harga perak naik. Ya. Orang kan bingung, itu kan sing duwe duit, sing gak duwe duit. Gitu. Pak Parji apa? Investasi apa ini? Emas atau perak? Ya. Minimal supaya nilainya tidak turun katanya. Tapi saya kemarin berpikir, kalau terjadi resesi, ya, orang bingung cari makan, nah, terus siapa sih sampai itu emas? Ya kan itu emas juga. Dari barter. Nah, kalau saya kondisi-kondisi yang terjadi saat ini, ya, dihantui dengan kekhawatiran akan terjadinya perang dunia ketiga, ya. Karena dulu, ya, Syekh Ahmad Yasin, ya, juang dari Hamas, merdeka itu pernah memprediksi bahwa Gaza itu akan merdeka tahun 2027. Kalau prediksi itu benar, itu tidak mungkin, ya, Gaza akan diberikan kemerdekaan secara cuma-cuma oleh Amerika atau Israel. Yang mungkin itu adalah terjadi perang dulu. Itu mudah-mudahan tidak terjadi perang. Dan saat ini kan kelihatannya Amerika kan sudah mulai menurunkan tensinya, ya. Karena meskipun lobby Yahudi sangat kuat, ya, di kalangan elit Amerika, ya, khususnya Donald Trump, ya, tapi perhitungan ke Amerika itu akan menyerang Iran, nah, Iran ini juga akan all out, kan serangan balasan, itu bisa menghancurkan
menemukan ya pangkalan-pangkalan persenjataan Amerika yang ada di timur yang kemudian kelihatannya menurunkan ambisi ya Trump untuk segera menyerang. Kalau itu terjadi ya kita harus banyak ngaji, banyak sholat supaya apapun yang terjadi di masa depan kita ini sudah siapkan duit gak duit gak apa-apa tapi duit bekal ibadah zikir yang banyak ya sehingga kalau terjadi perang ya tiga ya kurang bekal ya kita ya ini bareng-bareng loh sekalian menyiapkan bekal ini. Itu saja barangkali teman-teman sekalian. Kiamat nanti hari kebangkitan ya, seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.